Atas nama Bupati Bengkulu Utara, Camat Pinang Raya, dengan ini. Jadi kalau kita mau jangan diperbandingkan dengan pelantikan kepala desa tadi. Kades, inisial P, heboh, menasional gara-gara dia dilantik di dalam tahanan. Apa batas 4 tersangka ini aja? Kerugian negaranya tentunya setelah ada penetapan tersangka, kerugian negaranya udah muncul belum? Sementara ini dari empat tersangka itu kita temukan bukti yang kita sita adalah atas nama Bupati Bengkulu Utara, Camat Pinang Raya, dengan ini Desa Tanjung Muara, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara. Berdasarkan keputusan Bupati Bengkulu Utara nomor 141.1 Komisi 3 pada dasarnya tetap menginginkan semua persoalan hukum itu harus diproses secara tuntas, tanpa kecuali tanpa pilih bulu. Kalau memang masih ada aturan yang belum dilaksanakan, itu juga harus digunakan. Jadi kalau kita mau jangan diperbandingkan dengan pelantikan kepala desa tadi, karena itu memang ada aturannya, jadi kita bisa menerima. Tapi itu hal-hal yang memang dia harus mendapatkan hukuman. Saya kira Komisi 3 mendukung agar itu segera dieksekusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini alhamdulillah kemarin banyak atensi nanyain di forum Bengkulu ya, ada yang ngusulin tolong dong yang lagi viral di Kupas soal kasus dugaan korupsi replanting yang tengah diusut oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Alhamdulillah siang ini kami bertemu orang-orang hebat yang sedang menangani kasus ini. Tadinya saya agak was-was ini Pak D. Beliau Aspitsus Kejati Bengkulu, Pak Pandu, biasa dipanggil, kami biasanya manggil kalau orang di lapangan panggilnya Pak D. Pak sehat Pak D? Alhamdulillah. Ada juga Bang Li Pestiawan ya Bang, koordinator di bisnis ya. Di Kejati Bengkulu. Ada juga Bang Danang, kasih penyidikan ya. Ya terhormat ini karena susah untuk nembus yang kayak gini Pak D. Tapi mau tak mau Pak D, ini jadi atensi, sudah dibicarakan secara nasional. Planting sawit yang hebohnya ini gara-gara ada salah satu, sekarang statusnya tersangka atau terdakwa? Ya, tersangka ya, tersangka. Kepala Desa Tanjung Rama, Tanjung Muara di Kabupaten Bengkulu Utara yang dilantik di dalam tahanan titipan Kejati di Polda Bengkulu. Ini heboh Pak D. Tapi sebelum saya ke Pak D nih, saya mau tanya dulu, bisa Mas Li atau Mas Danang deh, untuk cerita sedikit soal seperti apa kasus ini, kronologisnya atau ininya. Benar nggak yang viral itu banyak pertanyaan netizen, masa Kades sampai dugaan korupsi nyamakan uang 150 miliar? Itu kan bukan daun semua itu kan. Coba ya, siapa dulu, Bang Danang atau Bang Li? Dia bisa ini soal kasus replanting itu seperti apa perkaranya? Kalau izin Pak ya. Kalau ini Pak bukan 150 miliar. Oh, bukan 150 miliar? Bukan. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya oleh Pak Kajati terdahulu, kurang lebih itu tidak sampai segitu. Jadi 2 tahun anggaran Pak, 2019 dan 2020. Oke. Totalnya itu 130 sekian
miliar, bukan 150. Bukan 150 ya? Nah, yang kita tangani ini petilannya apa namanya ya? Ya petilan dari perkara di 2020. Karena kelompoknya itu kan banyak, Pak. 2020 itu ada sekitar 10, 2019 itu sekitar 19, dan anggota satu kelompok itu bisa puluhan sampai ratusan orang. Nah, yang sekarang ini satu kelompok. Satu kelompok? Ya, namanya Rindang Jaya, Pak. Jaya ini di tahun 2020. Kerugiannya nggak segitu, masih kami hitung di kemarin, nggak sampai gitu. Kira itu, Pak. Jadi untuk replanting sawit nih, Ya, replanting sawit ini itu proyek apaan gitu, Bang? Orang kan nggak paham nih apa nih replanting. Yang saya baca tadi penyegaran ya, peremajaan, batangnya kah atau apanya kah? Bisa dijelaskan? Replanting ini adalah kegiatan peremajaan pohon sawit yang mana sudah dianggap tidak produktif lagi. Oke. Makanya itu yang di replanting adalah yang usianya sudah 25 tahun sehingga hasilnya sudah menurun, atau juga bibitnya asalan sehingga hasilnya juga tidak maksimum. Jadi ini upaya dari pemerintah untuk melakukan peremajaan kondisi sawit sehingga diharapkan hasil sawit di lokasi setempat itu maksimal. Oh, artinya sudah kelapa sawit yang sudah tidak produktif diremajakan. Iya. Nah, yang saya dengar itu tahun proyeknya itu 2019, 2020, 2021, 3 tahun atau 2 tahun saja? Ya. Kalau proyeknya Pak sebelum 2019 pun ada. Tapi yang jadi fokus kami di 2019 dan 2020. Di tahun sebelumnya 2017 ada. Mungkin yang berikutnya juga seperti apa kita lihat. Tapi fokus kami di 2019 dan 2020. Modusnya sendiri, Pak, kenapa terjadi korupsi? Dugaan korupsi. Saya coba jelaskan ya. Coba Pak ini. Ini kan program replanting ini program peremajaan sawit. Peremajaan sawit yang sudah dijelaskan tadi yang usianya sudah 25 lebih. Jadi sudah sawit itu kalau sudah berusia 25 kan sudah tidak produksi lagi. Nah, jadi ini diberikan peremajaan. Peremajaan itu yang lama dibersihkan, diganti dengan yang baru, ya kan? Intinya sebenarnya begitu. Nah, ini peremajaan ini setiap orang itu punya hak paling banyak 4 hektar dari yang dimiliki. Jadi hitungannya itu 1 hektar itu sekitar 25-30 juta lah, itu 1 hektar. 2019, Nah, 25, 20, 30. Nah, itu batasnya setiap orang harusnya 4 hektar paling banyak. Paling banyak. Namun di kenyataannya itu ada yang lebih dari 4 hektar. Nah, karena lebih dari 4 hektar supaya kebunnya itu semua dapat biaya dari replanting itu, datanya dipalsukan, jadi pinjam. Ada pemalsuan data? Ya, bukan pemalsuan KTP, itu pemalsuan datanya. Jadi data itu mestinya hanya 4 hektar, tapi karena dia bisa memasukkan data itu, jadi semua areanya dia itu bisa dibiayai replanting, jadi lebih dari 4 hektar, ceritanya begitu. Nah, total dari seluruh anggaran negara yang digunakan untuk replanting itu berapa sih? Semuanya sebenarnya ya itu tadi 100, kita 130. 130 ya, sekian. cuman ini yang kita sedang fokus kita kerjakan ini sementara di kelompok tani Rindang Jaya dulu. Nah, nutup kemungkinan nanti juga bisa berkembang. Bisa berkembang, artinya tidak hanya desa itu saja. Ya, Bukan beranak ya. ya. Bukan beranak. Jadi itu
nanti kita coba teliti lagi lebih dalam. Kalau memang bisa kita kembangkan, ya kita kembangkan nanti. Gitu. Oke Pak De. Pertanyaan selanjutnya, udah berapa tersangka yang ditetapkan? Sementara ini 4 tersangka ya. Dan prosesnya, kalau nggak salah saya kemarin sempat sudah di peradilan. Peradilan ya. Dan dibatalkan hakim. Ya, jadi itu memang dari pihak pengacara atau pihak dari tersangka itu punya hak untuk mengajukan pra-peradilan. Ya, namun setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan bahwa pra-peradilan itu tidak dikabulkan. Tidak dikabulkan. Ya, artinya tidak dikabulkan itu bahwa proses kita menetapkan tersangka itu sudah benar sesuai dengan prosedur. Jadi udah dengan adanya putusan itu kita tetap lanjut dalam proses perkaranya. 4 tersangka ini siapa aja? Inisial lah ya. Ya, Inisial. mungkin apa? Jadi kalau 4 orang ini Pak, ada ketua, itu yang AS inisialnya. Ketua kelompok taninya. Ya. Dan saya itu AS, kemudian sekretaris itu ED, kemudian ada bendaranya Pak, itu si S Pak. S. Ada satu lagi yang kepala desa tadi. Oh, kepala desanya. Inisial P tadi ya, ikut berperan juga karena Ikut berperan dia sebagai kepala desa atau sebagai apa? karena ada pengaruhnya dihormati di situ sehingga kan ya diakui. Jadi dia juga ada luasan tanah itu lebih dari 4 hektar, bahkan 4 hektar Pak. Artinya bukan dia sebagai statusnya kepala desa. Bukan. Dia Dalam perkara itu. ya, dia sebagai kelompok tani. Oh, kelompok taninya. Tak. Jadi artinya proyek ini nilainya 130 miliar sekian. Ya. Kerugian negaranya tentunya setelah ada penetapan tersangka, kerugian negaranya udah muncul belum? Sementara ini dari 4 tersangka itu kita temukan bukti yang kita sita adalah 13 M. 13 M. Dan kita sudah tetapkan, sudah hitung kerugian negara itu sebanyak itu juga. Sebanyak itu. Ya, itu nanti Buncit dicek. Pak. Jadi sekitar 11, sekian nanti kan tambah lagi. Oh ya, Pak. tetap. Oh. Jadi tidak juga menutup di 13 itu, bisa lebih juga. Tapi ya harapan kami ya kita maksimalkan ada penghitungan itu. Oke. Yang sudah kita amankan 13 Pak. 13 sebenarnya. Itu udah diamankan. Udah kita sita, udah kita blokir, udah kita masukkan di rekening penampungan penyidikan ya, di situ. Istilahnya yang belum dimakan gitu. Ya. Terlalu dimakan habis. Ya. Artinya anggarannya belum habis sama mereka. Ya. Jadi memang Pak, ada juga persepsi yang menurut mereka itu kami belum menggunakan. Kenapa ini bisa jadi masalah? Oh, Memang ini teknis ya Pak. Iya. Sebenarnya kan udah ranah teknis. Pada intinya apa namanya? Keluarnya uang negara secara tidak betul, itulah korupsi. itulah korupsi. Mau makan tidak makan, tidur tidak tidur, udah keluar. Ya. Nah, dengan beberapa rangkaian perbuatan yang disampaikan beliau tadi, ada KTP dipinjam, dimanipulasi datanya, akhirnya keluar uang itu semua dengan cara tidak benar. Itu sudah merupakan indikasi kerugian negara dan perbuatan pelanggaran hukum secara formal atau material terpenuhi. Yakin kasus ini bisa tembus Oh, kalau putusan? kita sudah menetapkan begitu dan kita sudah bekerja, sudah ditingkatkan ke penyidikan, pastilah kita yakin. Jadi tidak mudah kita menetapkan tersangka, itu tidak mudah. Jadi kalau sudah ditetapkan tersangka ya berarti kita sudah yakin betul. Ya. Apa batas 4 tersangka ini aja? Yang sudah saya jelaskan tadi bahwa kemungkinan nanti setelah ada pemeriksaan mungkin akan berkembang lagi. Jadi nanti kita lihat prosesnya. Jadi kalau memang kita menemukan hal-hal yang baru mungkin ya kita bisa berkembang lagi.
Oke, nah ini yang utamanya nih. Itu tadi kita udah dijelaskan panjang lebar soal apa itu planting sawit dengan proyeknya dan perkaranya. Nah, yang viral kita bicarain, Kades, inisial P, heboh, menasional gara-gara dia dilantik di dalam tahanan sebagai statusnya tersangka dari Kejati Bengkulu dan ditahan di tahanan Polda Bengkulu. Betul. Jadi ini kemarin kayak gimana ceritanya? Jadi gini, sesuai dengan Permendagri ya, Permendagri nomor 66 tahun 2017 ya, bahwa kepala desa itu walaupun sudah ditetapkan tersangka ya, itu diperbolehkan untuk dilantik. Jadi ini terkait dengan asas praduga tak bersalah karena statusnya masih tersangka. Lain lagi kalau statusnya terpidana itu. Jadi tersangka ini kan masih melalui proses persidangan, jadi melalui proses pembelaan nanti kan kalau sudah terpidana sudah jelas mungkin ini sudah lain lagi. Kemarin itu kan tahanan Kejati nih, sudah izin untuk melaksanakan pelantikan itu. Sudah izin. Gitu. Memang dari permintaan Pemda sana. Jadi kita sudah izinkan, namun pada saat itu memang dari awal kita rencananya memang pada saat pelantikan itu pakai daring. Jadi tidak dihadiri langsung. Jadi dengan adanya gitu kita bisa melaksanakan. Tidak dapat izin untuk menghadiri langsung? Bukan tidak menghadiri, memang pada awalnya rencananya memang gitu. Permintaannya memang dilaksanakan dengan daring. Untuk balik ke kasusnya tadi Pak, perkembangannya sejauh apa dan apa yang akan dilakukan Kejati untuk penanganan kasus ini? Paling mungkin menambahkan tahapan terakhir yang sedang dilakukan oleh penyidik adalah meminta perhitungan kerugian negara ke BPKP. Walaupun penyidik sendiri sudah menghitung sebelumnya besar kerugian keuangan negaranya. Lalu juga sudah dilanjutkan juga proses pemeriksaan tersangka beberapa kali dan ada juga saksi yang kami rasakan masih dibutuhkan keterangannya. Jadi penyidikan tetap berlanjut sebagaimana kebutuhan daripada penyidik untuk lebih membuat terang terdana. Kapan sidangnya kira-kira? Masih proses lah itu. Kita tidak bisa memastikan kapan, tapi yang jelas kita berusaha untuk secepatnya. Ini ditahan sejak kapan? 15 Juli. Artinya masih ada waktu untuk mengungkap di P21-nya ya? Kapan P21-nya kira-kira? Belum, ini masih proses. Kita coba melalui dulu ya. Oke. Ini ke Pak Pandu terakhir nih Pak. Apa langkah Kejati untuk ini kan sampai miliaran Kades. Ada himbauan kah atau saran kah untuk para Kades atau masyarakat Bengkulu agar peristiwa yang sama tidak terulang? Mengenai ini terkait dengan ini, jadi gini, sebenarnya ini masalahnya bukan karena Kadesnya jadi kebetulan salah satu tersangka adalah Kades dan Kades itu kebetulan waktunya untuk dilantik. Jadi sebenarnya ini intinya bukan kesalahan dari bukan jabatannya jadi personnya dia adalah anggota kelompok tani. Anggota kelompok tani itu kebenaran dia Kades. Gitu. Jadi kalau dikaitkan dengan Kadesnya bukan karena jabatannya Kades terus dia melakukan ini, tidak. Itu kan anggaran yang seperti itu kan banyak. Nggak hanya Bengkulu Utara nih. Misalnya di kabupaten lain. Apa pesan dari Kejati Bengkulu untuk itu tadi seperti saya sampaikan tidak terulang peristiwa yang sama? Kalau boleh nambahkan gini Pak,
begitu mudahnya dibuatlah legalitas kepemilikan. Legalitas. Artinya apa? Dalam tataran desa, kepala desa itu bisa buat SP. Yang kami temukan di sini ini ratusan lah SP itu dibuat secara tidak benar. Nah ini tentunya kita mohonkan ke kepala daerah atau pemerintah setempat, daerah setempat untuk mencermati itu agar supaya tidak terjadi lagi. Jadi tidak sembarang orang menerbitkan suatu bukti kepemilikan. Artinya apa? Kalau dalam peraturan teknis di permintaan itu disebut bukti kepemilikannya. Cuma kalau di undang-undang pertanahan itu lain, alas hak. Jangan terlalu mudah orang buat SP, buat SKT, SP di atas SP, SKT di atas SKT tanpa kejelasan yang benar, sehingga dari itulah lahirlah perbuatan ini semua. Karena sangat simpel regulasi yang ada di situ. Nah itu yang kami harapkan. Memang kalau di Bengkulu ini kan kita flashback ke belakang ya. Kalau bicara masalah pertahanan itu kan lain lah jajan Inggris sama Belanda. Kalau di daerah kami di sana itu ya mungkin sudah tertata rapi buku tanah itu Pak. Buku tanah dari tingkat desa, kelurahan itu rapi Pak. Sehingga silsilah kepemilikannya ada. Tapi kalau kami melihat di Bengkulu ini ya luar biasa bedanya ya. Sertifikat aja bisa 3. Kalau sertifikat saya yakin 3 lapis satu tempat. Sudah ada perbaikan lah. Perbaikannya berbeda di sana. Kalau SP itu dalam hitungan menit pun jadi Pak. Kalau sertifikat nggak akan mungkin. Sertifikat susah ya. Tapi ini karena di desa itu sering yang punya ini gampang sekali untuk dapatkan itu. Karena memang di situ kami temukan Pak, sudah ada HGU itu, diklaim dibuatlah SP. Kan ini nggak benar. Padahal kalau dicek betul sebelum diterbitkan itu ada konfirmasi. Ini letaknya dari mana sih? Kan gitu ya. Nggak sembarang diterbitkan. Karena alasan itu kan penting Pak. Sesuai regulasi teknis di permintaan itu diakui. Celakanya di situ memang. Karena ya kalau kita melihat di daerah kami kita di Bengkulu ini itu tidak ada masalah. Sebenarnya kalau asas diterbitkan cuma asal betul. Itulah jadi PR dari pemerintah daerah supaya ke depan itu punya tertata rapi Pak. Kalau itu sudah rapi Pak, ya meminimalisir perbuatan pidana yang akan terjadi berikutnya. Karena memang namanya tanah itu sangat prinsip kan gitu. Sekarang nggak ada harganya, besok luar biasa. Itulah Pak. Tahan pembunuhan dia tuh Bang. Jadi kalau kami secara global ya kembali lagi ke prinsip dasar kenali hukum dan jauhi hukuman. Artinya begini, aturan yang ada itu diterapkan dengan baik. Ya, kalau sudah tahu itu ada larangan ya jangan dilanggar. Gitu. Jadi, makanya saya bilang kenali hukum. Jadi aturan-aturan itu dipelajari dulu dan jauhi hukuman. Jauhi hukuman itu maksudnya ya kalau sudah itu dilarang ya jangan dilakukan. Itu prinsip dasar. Ada yang saya pikirkan agak menarik ini. Apa mungkin kalau Kejati Bengkulu membuat tim khusus untuk memberantas itu? Ini sudah khusus Pak. Udah khusus ya? Sudah. Malah udah ada. Tim khusus ini. Maksud saya ada tim khusus untuk memantau agar tidak terjadi yang gampang-gampang ngeluarin surat apa ini gitu. Ya. Itu nanti ke pimpinan Pak, pasti diperhatikan lah, mungkin tidak, karena langkah kami kan juga terkomando kan, tidak mungkin lepas dari itu. Tapi memang masukannya bagus lah dari sampaikannya Pak. Ya, kalau memang perlu untuk dibikin tim khusus atau satgas ya mungkin nanti kita buat. Tapi kalau sepanjang kita bisa tangani dengan insiden itu ya nggak perlu itu ya kita nggak perlu bisa ya. Yang satu lagi Pak. Picus itu kan picus cerdas kan, nggak kayak dulu. Artinya apa? Penegakan hukum itu harus betul-betul tegak dari sisi yuridisnya, sosiologis maupun yang lainnya terjaga betul itu. Nah sementara di sisi lain kalau orang melihat, nah karena ada penegakan hukum programnya stop. Kami tidak pernah menyetop.
kami menegakkan aturan supaya yang berhak itu kedepannya betul-betul dapat. Oh, bukan stop, tapi udah diarahkan untuk jalannya benar nih. Iya, karena kami melihat di situ, Pak, kasihan, Pak kata ya. Iya. Orang-orang petani-petani yang tidak mampu itu, yang seharusnya mendapatkan bantuan, malah nggak dapat. Malah nggak dapat. Dan kami hitung itu bukan 1-2 Ratusan orang. Nah, ini coba bagaimana? Langkah kami pun seperti ini dibilang menghambat pembangunan, itu sangat tidak mungkin. Kita tegakkan hukum ke depannya supaya lebih bagus lagi. Kalau kami tidak masuk, Pak, tidak mungkin ada pembetulan yang signifikan di situ. Pasti mereka akan berpikir lebih. Oh, kalau saya begini, besok langkah-langkah seperti ini, seperti itu. Sehingga apa, antisipasi itu ada. Coba kalau kami biarkan ini semua terjadi, mungkin setahun 2 tahun ke depan itu, Pak, bisa lebih dari ini. Itulah makanya kecerdasan bisnis itu penting di situ. Pun kita nanti akan melihat barometer masyarakat yang mana sih yang sekiranya tidak sejalan dengan kami. Itu pasti ada itu. Ya, tapi bukan suatu hambatan, Pak, karena memang proses pembangunan ini harus pada realnya. Ya. Dan kami tidak pernah menghambat. Kenapa? Begitu ditegakkan suatu aturan di sana dengan penegakan hukum, otomatis pasti ada perbaikan. Itu kami harapkan. Karena apa? Kasihan orang-orang yang tidak mampu. Dia yang punya lahan kurang dari 4 hektar seharusnya dia dapat. Sekarang sudah harusnya panen kan? Iya. Malah belum. Ini bukan cuma 1-2. Haknya mereka itu ya habisin sama mereka inilah. Yang pinter-pinter itu dia. Karena memang antara orang ini itu masih ada hubungan keluarga semua, Pak, yang bisa mendapatkan itu. Ya kami juga prihatin juga ya bisa seperti itu. Peran-peran dari masing-masing ini bagaimana kok bisa ini terjadi kan? Nah itulah namanya korupsi di situ. Tapi ya ke depan kami harapkan pasti ada perbaikan di situ. Saya kira itu. Ya. Paling Nambahkan. Ada teman, Bang Li. Apa yang disampaikan pada semua Pak Sby sudah banyak, Pak. Jadi sampai hal ini terjadi itu dikarenakan banyak pihak itu kurang peduli dengan pekerjaannya. Jadi sebenarnya banyak pihak bisa mencegah terjadi, Pak. Tetapi mereka entah ikut atau minimal tidak peduli sehingga ini terjadi. Kepedulian daripada aparat dan masyarakat itu perlu, Pak, untuk mencegah korupsi. Itu bukan hanya kewajiban kami sebagai penegak hukum. Kalau peran masyarakat itu besar, Pak, korupsi itu akan lebih susah dilakukan. Ini kan bisa terjadi masih begini karena mudah, Pak, dilaksanakan dan hasilnya besar, hasilnya banyak dan besar. Ya dampaknya harusnya itu yang besar, Pak, dampaknya ini. Jadi minimal sebagaimana Pak Nanang sampaikan itu malah ada pihak-pihak yang tadinya kan memang ini dibikin merata, Pak. Malah hasilnya dimonopoli oleh pihak tertentu. Ini kan sudah merugikan banyak orang. Dan ini harusnya bisa dicegah sejak awal. Ini bisa dicegah oleh banyak pihak, tapi ya kembali ketidakpedulian masyarakat juga cukup tinggi di sini dengan petugas-petugasnya. Itu harus ada dari masyarakat sendiri. Jangan teriak kenapa terjadi korupsi, tetapi apakah kita sudah terlibat untuk mencegah itu? Terima kasih. Terima kasih Pak De, Pandu, Bang Danang, Bang Li, ya. Pak D itu bukan Pak Danang kan? Hah? Bukan. Nah, ini Pak P nih. Pak P. Pak P itu Pak D. Itu Pak L. Tapi bukan yang inisial Pak situ ya? Pak D ini seneng saya, Pak D orangnya humoris, dan seneng, enak ngajak ngobrolnya jadi Suaranya bagus ya? Iya, suaranya bagus. Dan abang-abang kita ini mudah-mudahan bisa kayak Pak D lah karirnya, kita sama-sama ya. Bisa lebih maju lagi, bisa lebih ini. Terima kasih Kejati Bengkulu. Salam buat Bapak Kejati. Semangat terus ya. Kejati Bengkulu cerdas tadi ya. Pinsus cerdas, Pak. Pinsus cerdas. Biar ngalahi orang-orang pinter yang memanfaatkan ini tadi. Jadi kalau lawan pinter itu harus cerdas. Lawan yang cerdas harus jenius. Mungkin itu. Iya, harus jenius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.